Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada malam hari ini mencurahkan kepada kita segala macam bentuk anugerah dan kenikmatan. Dengan kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat isya nanti pada waktunya. Dan menunggu sholat isya kita akan duduk sejenak untuk membaca satu atau dua ayat Al-Quran dan mentadabburi ayat-ayat tersebut. Insyaallah dengan mentadabburi ayat Al-Quran ini, pertama kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 hal yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Man jama'a qaumun fi baitin min billah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Adalah satu kaum berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala atau di salah satu masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran dan yatadarasuna, mereka sama-sama belajar, baik mengajar ataupun diajar, saling mengajar Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, sama-sama mempelajari Al-Quran. Maka kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali mereka akan diberikan as-sakinah, ketentraman, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, dilindungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disebutkan oleh Allah di hadapan makhluk yang ada di sisi. Ini janji Rasulullah SAW bagi orang-orang yang punya perhatian khusus terhadap belajar Al-Quran, dan kita ingin menjadi bagian dari orang-orang seperti itu, sehingga kita mengkhususkan waktu kita ini setiap pekan, paling tidak 1 kali dalam setiap pekan kita membaca dan mentadabburi ayat Al-Quran. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita akan tadabburi pada malam hari ini adalah lanjutan dari Quran surah Al-An'am. Ayat berapa lalu terakhir? 14. Ayat 14. Sekarang ayat ke-15. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Yang itu dulu ayat. Baca. Katakanlah, hai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar itu pada hari kiamat. Jika aku mendurhakai Tuhanku,
Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Qul, katakanlah, ini perintah dari Allah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesungguhnya aku akhaf, takut, in apabila asaitu rabbi, aku mendurhakai Tuhan. Yang ditakutkan apa? Azaba yaumil qiyamah, azab pada hari yang besar, pada hari kiamat. Mayusraf, barang siapa yang di usrifa yusraf itu dijauhkan, ya. Barang siapa yang jauhkan apa? Dijauhkan anhu, darinya azab, ya. Jadi barang siapa yang menjauhkan azab darinya yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, faqad rahimah, maka sungguh Allah telah memberikan kepadanya rahmat. Wadzalika, dan itulah al-fawzul mubin, kemenangan yang nyata. Ini yang akan kita baca. Nah, ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya itu, ya, perintah Allah Azza wa Jalla kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Allah dalam ayat sebelumnya? Ya, qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Nah, ini ayat yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang ketika itu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah selain Allah yang aku jadikan sebagai wali, sebagai penolong, padahal Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama berislam, dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrikin. Nah, ini perintah keduanya. Jadi perintah yang pertamanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sebagai seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah itu menciptakan langit dan bumi, dan Dialah yang memberi makan kepada semua makhluknya, bukan cuma kepada manusia saja, dan bukan juga kepada orang beriman saja. Yang diberi makan oleh Allah itu semua makhluknya, tidak ada pengecualian. Makanya ada istilah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang satu maha pengasih, yang satu maha penyayang, maha pengasih dan penyayang. Karena Dia maha pengasih, maka semua Dia kasih. Dia tidak pilih-pilih ketika mengasihi, ketika memberi. Semua makhluk yang bukan cuma manusia, hewan yang ada di langit, yang ada di permukaan tanah, yang ada di dalam tanah, yang ada di dasar laut, yang ada di air, semuanya diberikan makan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan penyayang, tapi Dia menyayangi orang beriman. Jadi, nah ini kata Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, hai Muhammad, katakan kepada mereka, inni akhaf, sesungguhnya akhaf, di sini disebutkan aikin asaitu bi ibadati ghairihi aw mukhalafati amrihi aw nahyihi. Jadi katakan, saya
takut untuk mendurhakai Allah. Ya, saya takut mendurhakai Allah. Mendurhakai dengan bagaimana? Bi'ibadati ghairi. Jadi cara orang mendurhakai Allah yang pertama itu kata menurut ayat ini adalah menyembah kepada selain Allah. Itulah durhaka yang tingkat pertama. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, musyrik. Dan dosa musyrik itu dosa yang nomor 1. Dalam ayat Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan dia adalah induk dari segala macam kedurhakaan kepada Allah. Jadi kalau orang sudah berani mempersekutukan Allah, maka dia akan berani melakukan kemaksiatan yang ada di bawahnya. Karena ini yang paling besar. Mempersekutukan Allah saja berani, apalagi yang lain. Nah ini yang ditakutkan. In asaitu Rabbi, inni akhafu in asaitu Rabbi bi'ibadati ghairi, ya, dengan beribadah kepada selain Allah. Ini maksiat yang pertama, bukan cuma maksiat kesyirikan, ya. Jadi kesyirikan itu kezaliman yang paling besar, atau kemaksiatan yang paling besar, atau induk dari segala macam dosa. Makanya orang syirik ini tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia mati dalam kesyirikannya, ya, dia tidak sempat bertaubat, maka dia mati. Dan disebutkan dalam hadis dan dalam ayat, ya, khalidina ulaika dalam ayat, orang yang syirik dia kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka, tidak bisa diberi syafaat, tidak akan bisa diberikan syafaat oleh siapapun. Bahkan Nabi SAW tidak akan bersedia memberikan syafaat kepada orang syirik, orang mempersekutukan Allah. Dan Allah tidak memberikan izin kepada siapapun untuk memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik. Nah, ini yang ditakutkan yang pertama. Ya. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran selalu kita diberikan wejangan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dalam ayat Allah mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Dan cara menyembah Allah yang paling pertama itu adalah dengan cara salat. Dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat untuk dzikri, untuk menyembah kepada, untuk beribadah kepada. Jadi tidak ada yang berhak kita sembah selain Allah Subhanahu. Nah inilah bedanya antara orang musyrikin dan orang yang mukminin. Orang yang mukminin ketika dia bersyahadat, dia berikrar, bersumpah bahwa dia tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dinyatakan kembali oleh Allah dan diperintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan itu kepada semua manusia. Inni akhafu in asaitu. Yang kedua, bagaimana cara maksiatnya? Au mukhalafati amrihi au nahyi, menyelisihi perintah dan larangannya. Nah ini pelanggaran yang kedua jenisnya maksiat, ya. Yang pertama itu jenisnya kesyirikan, ya. Ibadah kepada selain Allah itu kesyirikan. Yang selanjutnya menyelisih perintah dan larangan Allah, ini namanya maksiat, syirik dan maksiat. Nah dua-dua ini tidak boleh dilakukan oleh orang beriman, tidak boleh dilakukan. Kapan
maka kita syirik, ya, maka keluar dari daerah Islam. Dan kapan kita bermaksiat, maka kita mendapatkan dosa besar. Dan maksiat ini juga bisa membuat orang keluar dari Islam. Kalau dia meyakini bahwa perbuatan melanggar perintah Allah itu sesuatu yang dibolehkan. Kalau dia meyakini boleh, ya, zina itu boleh, minum khamar itu boleh, makan makanan yang haram boleh, dia meyakini kebolehannya, nah itu bisa keluar dari daerah Islam, dari wilayah agama Islam. Kalau dia tidak meyakini kebolehannya, maka dia mendapatkan dosa besar. Dan dosa besar juga diancam dengan neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Au mukhalafati amrihi au nahyi, atau menyelisihi perintah dan larangannya. Nah, ini yang harus kita takut dalam kehidupan ini terjadi kepada diri kita. Jangan sampai kita ini mempersekutukan Allah. Dengan apa saja? Mempersekutukan Allah itu bisa dengan hati, ya, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Orang kalau meyakini dalam hatinya bahwa ada Tuhan selain Allah, dia yakini dalam hatinya. Dia yakini dalam hatinya bahwa syariat Islam itu bukan syariat dari Allah. Dia adalah buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, dia yakini seperti itu. Nah, itu hatinya bisa membuat dia keluar dari daerah Islam. Walaupun mungkin secara zahir seperti orang munafik ini, orang munafik ini kan disebut munafik kata para ulama, ya. Apa definisi munafik? Orang yang memperlihatkan sesuatu, ya, yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan di hatinya. Munafik ini kelihatannya dia sholat, kelihatannya dia beribadah, tapi hatinya tidak yakin dengan ibadahnya. Dia tidak yakin dengan, dia sholat hanya untuk supaya tidak disakiti saja. Dia sholat ketika orang lihat, ketika orang tidak lihat dia sudah sholat. Itu disebutkan dalam Quran surah An-Nisa tentang orang-orang munafik ini. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bahwa mereka sholat, mereka itu berdiri sholat itu dengan penuh kemalasan. Jadi tidak meyakini sholat, tidak mengimaninya, hanya untuk yura'una an-nas, hanya supaya orang lihat dia sholat, ya, kemudian dia dihukumi sebagai seorang muslim secara zahir. Dan secara batin itu Allah yang tahu, dan Allah yang akan memberikan hukuman itu. Ya. Nah, itu jelaskan dengan kalimat Allah. Itu kalau kemaksiatan diyakini bahwa itu dibolehkan, atau dalam kata lain menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, yang jelas-jelas menghalalkan yang jelas-jelas haram dalam Al-Quran dan mengharamkan yang jelas-jelas halal, ya, dalam Al-Quran dan hadis. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Jadi apa yang dijelaskan secara jelas oleh ayat ataupun hadis bahwa itu halal, kemudian dia bilang haram, itu tidak boleh. Atau sebaliknya, dijelaskan dengan terang benderang dalam ayat dan hadis bahwa itu haram, kemudian dia bilang halal, maka itu hukumnya maksiat. Dan kemaksiatan seperti itu kemaksiatan yang bisa membuat dia termasuk orang yang sudah dikategorikan keluar dari Islam. Makanya ayat ini tafsirannya kata Imam Asy-Syaukani, inni akhafu in asaitu artinya kalau saya beribadah kepada selain Allah atau menyelisih perintahnya atau larangannya. Wal khawfu tawaqqul makruh
wa qila huwa bi makna ilm. Dan kata akhaf, khauf artinya takut. Beliau mengatakan takut itu adalah tawakku al-makruh. Tawakku itu artinya memprediksikan al-makruh, bahwa dia akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan prediksi di sini artinya prediksi ilmiah, ya. Makanya dimaknai juga wakilah huwa bimakna al-ilm, diprediksikan secara ilmiah bahwa orang yang bermaksiat itu atau orang yang syirik itu pasti akan mendapatkan adab. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ai inni a'lam in asaitu rabbi anna li 'adzaban azim. Saya mengetahui, saya takut. Kenapa takut? Karena ketakutan itu ilmiah sifatnya. Ada hujjahnya, ada dalilnya. Itu dari dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi. Dalilnya tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah akan mendapatkan azab. Itu dalil ilmiah dalam ayat. Dan ada juga dalil faktanya dalam sejarah. Dalam sejarah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diazab oleh Allah di dunia dan diazab juga nanti di akhirat. Seperti kisah Qarun, kisah Fir'aun, kisah putranya Nabi Nuh, ya, kemudian istrinya Nabi Lut, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kaum-kaum yang terdahulu, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, dan banyak lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu yang ketika mereka durhaka kepada Allah, asal, ya, mereka bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah selain Allah Azza wa Jalla, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bimakna al-ilm. Inni a'lamu in asaitu rabbi anna li 'adzaban 'adzim. Maka kalau saya bermaksiat, saya akan mendapatkan azab. Nah, ini yang harus kita tahu. Makanya bagian dari iman itu ada namanya al-khauf. Takut. Apakah kita harus takut kepada azab Allah? Ya, harus takut. Karena dalam ayat banyak yang mengatakan begitu. Kita itu kan kata dalam konsep iman itu ada istilah al-hub wal khaufu war raja. Ada cinta, takut dan harap. Ini tiga komponen keimanan. Tiga komponen keimanan yang harus ada dalam diri kita. Kita mencintai Allah, kita mencintai agama Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai kebaikan, dan kita juga takut kepada ancaman-ancaman Allah. Karena memang ancaman itu diberikan memang untuk memberikan kita rasa takut, memberikan kita rasa takut supaya kita tidak mendekati maksiat ini, supaya kita tidak melaksanakannya, menjaga jarak, ya, supaya kita menjaga jarak dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Makanya diancam, dikasih takut. Dan memang manusia tabiatnya begitu. Manusia itu dia kadang takut, kadang cinta, dan juga berharap. Maka begitu juga tentang iman. Kita punya konsep al-hub, punya konsep al-khauf, punya konsep ar-raja. Cinta, takut, sekaligus berharap mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, berharap mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, berharap mendapatkan rahmatnya, berharap mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Itu harapan kita sebagai orang beriman,
sekaligus kita takut kalau kita diberikan azab oleh Allah, diberikan laknat, diberikan hukuman waliyatubillahi dengan. Makanya kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian apabila seseorang itu takut untuk syirik, takut untuk bermaksiat, tentu dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia apalagi nanti ketika di akhirat. Orang yang beriman pasti dilindungi oleh Allah dan pasti ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Wa la yansurannallahu man yansuruh, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang menolong Allah itu seperti apa? Ya, orang yang tidak syirik. Orang yang beriman itu dia menolong Allah. Menolong untuk apa namanya? Menyelenggarakan atau melaksanakan ibadah. Di situ kata menolong itu tidak berarti Allah butuh pertolongan. Cuma untuk apa namanya? Untuk mengistilahkan saja. Itu namanya menolong secara majazi, bukan menolong secara hakiki. Kalau menolong secara hakiki, Allah tidak butuh pertolongan kita. Dia Maha Kuasa. Dia saja bisa menciptakan kita, dan dia tidak butuh pertolongan. Seperti kata ayat sebelumnya, wa huwa yat'am wa la yut'im wa la yut'am. Ya, dia memberikan makan dan dia tidak butuh makan. Jadi kata menolong itu sifatnya majazi. Kemudian orang yang tidak mempersulit Allah akan dilindungi. Makanya di dalam ayat selanjutnya dikatakan may yusraf anhu, barang siapa yang dihindarkan dari azab tersebut. May yusraf anhu ay man yusraf anhu al-adab. Ini artinya man yusraf anhu al-adab, barang siapa yang dihindarkan darinya azab. Jadi dia azab itu oleh Allah seperti disingkirkan, ya, dijauhkan. Nah, itu cara Allah melindungi orang-orang beriman. Dia Allah Azza wa Jalla menyingkirkan, ya, menghindarkan azab itu dari orang. Ya. Nah, ini kata yusraf an, dihindarkan. Dan kalau dalam Quran surah Yusuf itu kisah Nabi Yusuf, ya. Kata Allah Azza wa Jalla awal-awal kisah tentang ketika dia digoda oleh istri petinggi Mesir, wasarafa anhu kaidahu, wasarafa anhu kaidahu, dan Allah menyingkirkan, menghindarkan darinya atau menjauhkan darinya kaidahu, tipu dayanya. Kata para ulama tafsir, di situ disebutkan yang disingkirkan itu bukan Nabi Yusuf yang dijauhkan dari maksiat, tapi maksiat dijauhkan dari Nabi Yusuf. Bagaimana cara Allah melindungi Nabi Yusuf? Yaitu Allah menjauhkan maksiat itu dari Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf yang dijauhkan dari maksiat. Nah, itu kata para ulama kita, kenapa menggunakan sarf wa sarafa anhu kaidahu. Di sini juga man yusraf anhu. Yang orang berimannya diam, yang disingkirkan oleh Allah dia punya azab, yang dijauhkan itu azab. Kalau Nabi Yusuf itu tidak kemana-mana, di situ saja. Dalam ayatnya, padahal pada hakikatnya, pada realitanya, justru Nabi Yusuf yang lari. Ya, ketika dikejar,
ketika dia dikunci di kamar oleh perempuan itu, Allah mengatakan justru yang dihindarkan itu tipu daya perempuan itu. Apa maknanya? Kata para ulama kita, apa namanya? Arti yang lebih dalam ketika Allah mengatakan sarafa anhu kaidah. Jadi walaupun pada kenyataannya Yusuf yang lari, tapi pada hakikatnya Allah yang menghindarkan dia dari tipu daya itu. Kalau tidak ada Allah atau tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Yusuf akan tergoda. Makanya dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Andaikan engkau ya Allah tidak menyingkirkan tipu daya mereka dari, maka bisa jadi asbu ilaihin, bisa jadi saya jatuh dalam tipu daya mereka. Nah ini sama, Allah yang yusraf anhu al-adab, Allah yang menghindarkan atau menyingkirkan atau menjauhkan azab itu dari orang beriman. Itu hakikatnya. Walaupun realitanya pada kenyataan hidup kita yang tidak mendekati itu. Kita yang menghindarkan diri kita dari maksiat. Kita yang jaga diri kita. Kita yang menjauh. Pada kenyataannya kita yang menjauh. Realita kehidupan kita ya. Kita yang menjauhi tempat-tempat yang maksiat, kita menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang maksiat, kita menjauhi makanan-makanan yang haram, ya, kita menjauhi hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah, kita yang menjauhi. Kenyataannya, realitanya. Tapi pada hakikatnya kata Allah, pada hakikatnya itu semua bisa kita hindari karena Allah yang menjauhkan. Kalau Allah tidak menjauhkan itu, maka kita bisa saja jatuh. Nah itulah perlindungan Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan itulah yang terjadi ya. Kenapa? Karena kita ini tidak punya kemampuan apa-apa untuk terkadang mengontrol diri kita sendiri juga kita tidak mampu. Mengontrol emosi, mengontrol keinginan dan seterusnya, mengontrol hawa nafsu tidak bisa. Kenapa kita bisa menjauhi kemaksiatan? Karena Allah yang memberikan taufik. Makanya itu yang disebut dengan taufik dari Allah Subhanahu. Ketika kita berusaha menghindari hal-hal yang bersifat durhaka kepada Allah, Allah berikan taufik kita. Taufiknya seperti apa? Taufiknya Allah juga menjauhkan itu dari kita. Jadi kita menjauhkan diri, Allah yang kasih jauh. Jadi tambah jauh antara kita dan kemaksiatan jadi tambah jauh. Makanya itulah yang kita doakan dalam setiap sholat. Dalam doa kita, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkan saya, jauhkan antara saya dan dosa-dosa saya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Jadi kita minta kepada Allah. Kita minta untuk dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari kezaliman, dijauhkan dari kedurhakaan, dari kesyirikan, dan dari semua yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu selalu kita doakan dalam salat. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Dan andaikan kita jatuh, maka kita doa yang lain, Allahumma naqqi min khataayaya. Ya, karena manusia itu walaupun dia berusaha semaksimal mungkin, ada saja kalanya dia terpeleset. Maka kita doa yang kedua, Allahumma naqqi. Naqqi itu artinya bersihkan. Jadi pertama kita minta untuk dijauhkan. Tapi kalau kita terpeleset, jatuh, kita minta untuk dibersihkan. Allah menakkini min khataayaya. Ya Allah,
bersihkan aku dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Kama naqaita thawbal abyadha minan nas. Sebagaimana gambarannya, sebagaimana engkau membersihkan kama yunaqqas thawbul abyadha minan nas, sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran-kotoran. Kemudian kita coba berdoa, Allahumma ghsilni, ya Allah mandikan, bersihkan, cuci saya dari minal khataya bil ma'i. Itu doa kita dalam istiftah. Salah satu doa Rasulullah SAW dalam istiftah, dalam sebelum kita membaca Al-Fatihah. Dan ini yang juga banyak digunakan oleh kaum muslimin. Dan tidak apa-apa menggunakan doa istiftah yang lainnya, memang juga ada dalilnya. Jamalah jannah. Dan kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridhamu, memohon ridhamu dan surga, memohon ridha dan surga. Dan aku tolong dijauhkan, wa na'udzubika, jauhkan aku dari sakhat, dari murkanya Allah, dari murkamu ya Allah, dan dari api neraka, dan dari neraka jahanam. Jadi permintaan kita kepada Allah yang sering kita ucapkan ya, dalam doa-doa kita ya, apalagi nanti doa Ramadan itu sering lagi diucapkan itu doa di bulan Ramadan ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang populer di bulan Ramadan, walaupun di bulan suci juga tetap boleh dijadikan sebagai doa, karena itu doa yang penting ya. Nah ini jelaskan oleh Allah SWT, sehingga Allah mengatakan faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Dan yang itulah apa kata itulah isyarat dzalika itu kemana? Isyaratnya itu disebutkan oleh Masyarakat, isyaratnya itu kepada dua hal ya. Pertama as-sarfu, dan yang kedua ar-rahmah. Isyarat dzalika, yang demikian itu apa maksudnya? Pertama, yang disebut kemenangan itu adalah ketika Allah menyingkirkan azab dari kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika Allah menyelamatkan kita dan memasukkan ke dalam surga. Di wadzalika wal fawzul mubin. Wadzalika fawzul mubin. Ayatnya adalah Allah mengatakan wadzalikal fawzul mubin, yang tidak ada kuanya. Wadzalikal fawzul mubin, dan kemenangan itulah kemenangan yang nyata ya. Kemenangan yang nyata, kesuksesan yang hakiki ya. Kesuksesan hakiki bagi seorang hamba adalah ketika dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah menyingkirkan azab darinya, kemudian dia diselamatkan dan dia diberikan nikmat dan dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu adalah kesuksesan yang hakiki. Inti dari kesuksesan. Jadi kalau sukses di dunia ini hanya bahasa kita dari tampias. Kalau sukses dalam perspektif dunia, andaikan kita mendapatkan kesuksesan itu, maka itu bagian kecil dari rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Baik sukses dalam ilmu, sukses dalam harta, sukses dalam kedudukan, itu bagian kecil saja, bagian kecil dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan itu semua ya, kesuksesan di dunia itu dia selain termasuk khair, kebaikan, tapi sekaligus juga sebagai ujian. Apakah kita mampu bersyukur atau tidak? Kalau tidak mampu bersyukur, maka justru akan menjadi bencana darinya. Maka jemaah sekalian, kalau kita di dunia ini sudah mendapatkan rahmat dari Allah ya, maka kita jaga rahmat itu baik-baik, jaga berkah baik-baik, jaga rezeki yang diberikan Allah baik-baik, dan jadikan semuanya ini sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah.
terhindar dari kesyirikan, terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari kezaliman, terhindar dari kedurhakaan kepada Allah. Kita jadikan wasilah. Ilmu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Waktu luang kita, kesehatan kita, harta kita, kedudukan kita, semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau yang seperti itu yang kita lakukan, nanti di akhirat kita mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Jadi ini ibaratnya percikan-percikan dari kesuksesan di akhirat. Yang nanti di akhirat itu adalah kesempurnaan. Akan cenderung dia yang menggeret kita ke alam yang tidak baik. Nah, itu berarti sesuatu yang akan mendatangkan murkanya Allah dan justru akan mendatangkan kerugian. Jadi orang-orang khasirin, dan orang-orang rugi itu pasti mendapatkan tempat yang tidak bagus. Wasaat masuk dia akan mendapatkan tempat kembali yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kita baca ya, ada hidayatul ayat atau ada manfaat ayat ini atau pelajaran ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kita baca ya, beliau mengatakan pertama umum rahmatillahi ta'ala, yang kedua taqrir mabda' syaqawah wa sa'adah fil azal qabla khalqil khalq. Allah rabbu kulli syai'in wa malik. Tahrim wilayati ghairillah wa tahrim syirkillah. Bayanul fawzil ukhrawi wa huwa najat minal adzab wa dukhul jannah. Jadi pelajaran pertama, ayat-ayat ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla, dan rahmat Allah itu diberikan kepada semua makhluknya yang tanpa kecuali. Kemudian yang kedua, penetapan tentang asyaqawah. Syaqawah itu artinya kesesatan ya. Wasa'adah dan kebahagiaan. Syaqawah bisa berarti juga penderitaan. Telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum menciptakan makhluknya. Yang ketiga, Allah adalah Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya. Yang keempat, yang berkaitan dengan ayat-ayat, tahrimu wilayati ghairillah, diharamkannya kita mengambil atau mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dan menjadikan selain Allah sebagai penolong. Jadi kita diharamkan oleh Allah menjadikan selain Allah sebagai penolong, dan diharamkan kita melakukan kesyirikan. Yang kelima, penjelasan tentang kemenangan ukhrawi, kemenangan di akhirat, yaitu berupa keselamatan dari azab dan masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran-pelajaran pentingnya dari dua ayat yang kita bacakan, atau beberapa ayat sebelumnya juga masuk di situ. Di tahrim wilayat ghairillah, ya, diharamkannya mengambil wali selain Allah, dan diharamkannya syirik. Dan yang kedua, penjelasan tentang kemenangan atau kesuksesan ukhrawi, itu berupa keselamatan dari azab Allah dan masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, ini dua ayat yang bisa kita baca dan kita pelajari pada hari ini. Semoga menambah keimanan kita dan menambah khasyah kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan menambah sekaligus semangat kita untuk terus meningkatkan ketaatan dan menghindari semua hal-hal yang bersifat kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astagfirullah